Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan saya pada mata kuliah Pemrograman Berotoritas Objek. Sebelum itu, saya membuat folder yang namanya perpustakaan. Dalam perpustakaan ini saya membuat kelas yang namanya buku. Dan di mana untuk main kelasnya saya menggunakan nama saya sendiri. Nah, pada kelas buku, kita membuat atribut yang dimana sesuai dengan soal itu ada variabel judul yang atributnya sama dengan string dan pengarang sama dengan string. Kemudian tahun terbit buku itu tipe datanya integer. Kemudian pada stok tipe datanya juga integer. Kemudian pada baris konstruktor atau definisi, di mana pada codingan ini itu mendefinisikan misalnya kelas buku kita menggunakan judul dengan variabel string, itu definisi. Kemudian pengarang dengan variabel dengan tipe datanya juga string. Kemudian tahun terbit dan stok tipe datanya integer. Nah, pada buku ini, pada variabel buku kita menggunakan judul. Pada kelas buku menggunakan variabel judul yang dimana judul itu sama dengan judul dan pengarang, kemudian tahun terbit dan stok. Jadi ini variabelnya. Kemudian pada codingan untuk menampilkan informasi buku, di sini outputnya akan menampilkan informasi tentang buku. Jadi nanti judulnya, informasi judul, informasi bukunya ada judul, pengarang, tahun terbit, dan stok. Pada print ini kita akan memanggil variabel di dalamnya. Variabel judul kita akan memanggil variabel judul, pengarang kita akan memanggil variabel pengarang, kemudian tahun terbit kita memanggil variabel tahun terbit. Begitu juga dengan stok. Kemudian pada kelas buku ini kita ada codingan untuk meminjam buku sesuai dengan perintah soal. Ini if jika stok di atas 0 ketika dipinjam stok minus itu akan ada pengurangan. Misalnya nih kita memiliki 5 stok buku, kemudian ketika dipinjam buku tersebut stoknya akan berkurang. Jadi yang tadinya 5, kemudian karena dipinjam 1, kita pinjam 1, jadi stoknya 4. Nah, pada print ini jika bukunya berhasil dipinjam, maka buku berhasil dipinjam. Namun ketika misalnya jika ini logikanya, ketika stok buku sudah habis, kemudian kita ingin meminjam, jadi printnya akan mengatakan kalau buku itu stoknya habis. Kemudian juga kita membuat codingan tentang untuk pengembalian buku. Nah, pada pengembalian buku ini kita menggunakan penambahan. Jadi misalnya nih, yang tadi bukunya kan kita pinjam 5. Stok buku awalnya 5. Kemudian kita pinjam 1, jadi tersisa 1. Kemudian jika kita kembalikan, stok tersebut akan bertambah kembali. Jadi yang semulanya 5 kemudian dipinjam jadi 4, dan ketika dikembalikan jadi dia akan kembali pada stok awal. Jadi stoknya kembali pada 5. Kemudian sistem ini juga jika buku berhasil dikembalikan akan mengatakan buku berhasil dikembalikan. Kemudian pada main kelas untuk menjalankan kelas buku menggunakan nama saya sendiri. Nih, kita akan membuat 2 objek buku yang sesuai dengan soal, membuat buku 1 dan membuat buku 2. Buku ini kita memasukkan judul buku, nama pengarang, tahun terbit, dan jumlah stok sesuai dengan tipe data dan variabel yang kita buat tadi. Sebelumnya kita masukin di atribut, yang judul itu ada string, pengarang ada string, tahun terbit ada integer, dan stok juga ada integer. Nah, pada main ini kita membuat data tersebut, kita memasukkan data tersebut. Pada buku 1 kita karena tipe datanya string, jadi kita ketik di sini menggunakan abjad, pemrograman berotoritas objek. Kemudian juga pada pengarang yang di sini juga berbentuk abjad.
Jadi ada nama orang itu kan bentuknya abjad. Kemudian tadi ada tipe data tahun terbit itu ada integer. Kemudian stok juga integer. Jadi pada buku pertama kita membuat judul buku itu pemrograman berotoritas objek. Kemudian nama pengarangnya Mira. Kemudian tahun terbitnya tahun 2024. Dan jumlah stok kita memasukkan jumlah stok buku tersebut ada 10. Itu juga dengan buku kedua sama. Nah, untuk menampilkan informasi kedua buku tersebut, codingannya seperti ini. Jadi fungsi codingan yang ini itu untuk menampilkan informasi buku tersebut. Nanti kita akan coba kasih lihat di outputnya ya. Ini akan menampilkan informasi buku tersebut, judul bukunya apa, pengarangnya siapa, tahun terbitnya kapan, dan stoknya berapa. Nah, pada sistem ini juga saya membuat scanner. Jadi scanner ini berfungsi untuk menerima inputan yang dimana nanti akan berdampak pada ini, pada codingan bagian. Nah, fungsi scanner itu sebagai pilihan. Kita akan input pilihan. Jadi nih, pada sistem ini ada codingan tentang meminjam buku. Nah, kita memanggil scanner untuk integer, tipe datanya integer. Jadi misalnya nih, kita akan muncul print buku yang ingin dipinjam. Nah, kita input. Tadi kan ada buku 1 dan buku 2. Karena scannernya kita menggunakan tipe data integer. Jadi, untuk buku yang ingin dipinjam, misalnya kita ingin pinjam buku nomor 2. Jadi tinggal ketik aja nomor 2. Ini penjelasannya. If jika pilihan meminjam dengan 1, maka buku 1 berhasil dipinjam. Dan buku 2 begitu juga. Jika kita memilih 2, maka buku 2 itu berhasil dipinjam. Namun jika kita tidak memilih, jadi tidak ada buku yang dipinjam. Nah, pada sistem ini juga setelah peminjaman buku, sistem akan memberikan informasi stok buku sekarang. Jadi pada codingan ini, pada barisan codingan yang ini, sistem itu akan menampilkan update dari stok jumlah buku sekarang atau informasi dari buku yang kita punya sekarang. Tadi kan kita pinjam buku nomor 2. Kita pinjam buku nomor 2 yang awalnya misalnya tadi ada 5 misalnya, atau kita menggunakan datanya stoknya ada 10. Stoknya ada 10 ya. Nah, kemudian ketika kita pinjam, tadi kan otomatis jika dipinjam 1, maka dia dikurangi 1 sesuai dengan codingan yang tersebut ini. Logikanya seperti ini. Karena kita meminjam 1, jadi kita kurangi 1. Jadi sistem akan menampilkan update dari informasi buku tersebut. Yang tadinya 10, kemudian dipinjam, jadi bisa 1. Bisa 1, kemudian hasilnya akan menampilkan 10 kurang 1 sama dengan 9. Begitu. Baik, maaf tadi ada kendala sedikit. Kemudian pada codingan untuk mengembalikan buku. Di sini kita akan mendapatkan outputnya kan terdapat pilihan. Jadi buku yang tadi kita pinjam, kita ingin kembalikan. Dan di sini ada pilihan. Tadi kita pinjam buku nomor 2. Jadi kita ingin mengembalikan buku nomor 2. Kita masukkan angka 2. Nah, ini logikanya. Kita mengembalikan pilih 1 jika kita ingin mengembalikan buku nomor 1. Dan pilih 2 jika kita ingin mengembalikan buku nomor 2. Namun jika tidak ada buku yang dikembalikan atau tidak ada input yang kita masukkan, ya sistem akan mengatakan kalau tidak ada buku yang dikembalikan. Nah, pada sistem ini juga sama seperti tadi, update dari hasil atau update dari informasi buku tersebut, ketika berhasil dikembalikan, kita buku ketika buku berhasil dikembalikan, maka update dari stoknya akan bertambah kembali. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya stok buku awal adalah 10. Kemudian kita pinjam, jadi misalnya 9, 1. Kemudian ketika kita kembalikan, stok tersebut akan bertambah kembali. Jadi 10.
Contoh dari outputnya seperti ini. Pada output pertama itu kita menampilkan informasi tentang buku. Karena ini kita fokus pada buku kedua. Ada buku kedua itu ada judul bukunya Basis Data, kemudian pengarangnya Yuliana. Tahun terbitnya 2021, stoknya ada 10. Kemudian kita ingin meminjam buku nomor 2. Jadi kita masukin angka 2. Nah, sistem akan kembali menampilkan informasi update dari buku sekarang. Nah, kita tadi fokus ke buku nomor 2. Nah, tadi yang semulanya informasinya stoknya ada 10. Ketika kita pinjam, jadi stoknya berubah jadi 9. Jadi ada update di informasi buku sekarang. Nah, kemudian jika kita ingin mengembalikan, tadi kita pinjam buku nomor 2 dan kita ingin mengembalikan buku tersebut. Jadi kita masukin angka 2. Nah, tadi buku yang berhasil kita pinjam, yang stoknya setelah kita pinjam jadi 9, ketika kita kembalikan, maka stoknya bertambah kembali. Jadi stoknya informasi buku tersebut jadi update lagi. Jadi yang tadinya kita pinjam jadi 9, kemudian kita kembalikan jadi kembali pada stok awal. Gitu. Mungkin begitu saja penjelasan singkat saya tentang codingan saya pada mata kuliah pemrograman prioritas ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Dadah.